لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, karena kalau Allah sudah ampuni dosa kita, Allah udah sayang sama kita, Allah udah ridho sama kita, dunia ambil dah kata Allah. Allah nggak perlu dunia. Barang secuil debu, Allah nggak perlu dunia. Ya, maka dunia kalau Allah udah ridho sama kita, Allah udah ampuni kita, Allah udah sayang sama kita, ambil dah dunia semau-mau kamu. Insya Allah yang kaya, yang sakit sehat, yang banyak utang lunas, yang kepalanya mumet mikirin keluarga, banyak masalah ini selesai insya Allah. Kalau niatnya nawaitu umratan lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih dulu kita sama Allah ya, karena kita diundang. Subhanallah, sekian banyak tuh tetangga kita cuma pengen doang tapi nggak diundang-undang. Sekian banyak tetangga kita punya duit tapi kok nggak berangkat-berangkat. Sekian banyak tetangga kita tanahnya hektaran, rumahnya gede, mobilnya banyak tapi nggak sempat nginjek kakinya di tanah Haramain, baik Madinah maupun di tanah Makkah. Kenapa? Karena Allah nggak undang dia, karena Nabi nggak undang dia. Maka hadirkan hati kita, ya Allah terima kasih Engkau bisa kasih kesempatan buat berangkat umroh. Nanti ya Allah habis umroh bisa haji, ya Allah bisa haji, ya Allah niatin lagi ya. Insya Allah doa di sana makbul, doa di sana mustajab. Maka doakan orang tua kita ya, kalau ada kesempatan untuk umroh keduanya badalin orang tua kita ya. Nanti kan ada kesempatan umroh kedua ketiga tuh niatin badalin, ya Allah ibu saya dulu di kampung belum sempat umroh, belum sempat haji, pengen banget ya Allah kesempatannya di umrohin sendiri. Makasih tuh orang tua di alam kubur nampani dapat tuh ngerasain, loh kok tiba-tiba saya dapat kebaikan haji, kebaikan umroh, kok saya tiba-tiba dapat kebaikan Mekah, kebaikan Madinah, kok tiba-tiba saya dapat harum-harumnya Al-Haramain. Ternyata anaknya sedang ngebadalin umroh. Ya Rob, bahagianya banget ya punya anak soleh soleha yang bisa ngebadalin umroh orang tua. Kalau kita sendiri, Ustaz saya capek, nggak mungkin saya bisa ngebadalin, ada duit sedikit. Kalau nggak salah di sana 1,5 ya, pas 1 juta lah kurang lebih umrohin. Kalau kita nggak bisa karena capek ya, karena capek. Yang kedua di sana itu Korea, tanah yang penuh dengan mukjizat. Jadi nggak usah khawatir. Istri saya kemarin umroh 30 hari selama di bulan Ramadan. Dia telepon saya, badannya capek, pegel segala macam, flu, batuk berat. Terus saya bilang mandi air zam-zam, minum air zam-zam, niat minta barokah mukjizat air zam-zam buat sembuh semua tulang-tulang yang sakit. Masya Allah, dia kalau pegel dia siram sampai air zam-zam itu kering di badannya, itu langsung seger lagi, balik lagi dia berangkat ke Masjidil Haram untuk iktikaf. Kemudian di Madinah juga demikian itu. Pokoknya di mana tanah Haramain itu tanah sahibul barokah, tanah sahibul karomah, tanah sahibul mukjizah. Makanya nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh caci maki, nggak boleh apa-apa, karena itu akan mengotori hati, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ratusan biliunan malaikat untuk membersamai Bapak Ibu beribadah di tanah suci ya. Tapi sekali lagi semua itu akan jadi sia-sia kalau niatnya salah. Likulin ri'in manawa, segala urusan kita tergantung daripada niat kita. Jadi banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin tahmid di sana. Udah berhenti dulu pamer-pamer ya. Jangan sampai posting, boleh buat syiar niatnya, jangan sampai buat pamer. Gua bisa berangkat umroh nih lo kagak. Nah itu nggak boleh ya. Hebat nih gua udah sekampungan cuma gua doang nih yang berangkat umroh, ente kagak bisa. Itu malah hilang pahalanya ya. Itu dikaplok sama malaikat nanti yang di sono ya. Niatnya ya Allah, gua kalaupun ini cuma buat supaya ayo kawan-kawan nih saya udah berangkat di Mekah, yuk berangkat yuk, saya doainnya dari sini mudah-mudahan yang nonton acara ini pada berangkat semua ya Allah. Didoain begitu ya. Kalaupun ada nyelip dikit pamer nggak apa-apa lah, istighfar dikit gitu kan. Ya kadang-kadang kan kita begitu, kalau ada yang komen, Bu Haji udah berangkat duluan. Iya dong, siapa dulu? Nah, ya. Biasa penyakit kita kan kalau dipuji, ambungan kalau orang Betawi bilang, tanjung-sanjungan gitu ya. Jadi niat yang benar, lisannya dijaga, hati dijaga, insya Allah
selama di sana di Mekah Madinah, apalagi dari 2 Jumat Sayyidul Ayyam kita dapat doa lah yang banyak. Doain orang tua, yang suami doain istri. Ini saya kasih tahu rahasia kesuksesan, rahasia jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang berhasil, jadi orang mapan. Itu ternyata bukan ngedoain diri sendiri. Ibu nih, saya pengen kaya, saya doain Ustadz Aslam, ya Allah mudahan Ustadz Haji Asmar Lampu makin kaya, makin tajir, makin banyak duit, berhasil, sukses. Saya doain dia. Doa itu kata Rasulullah, doa yang pasti makbul adalah doa saudara kepada saudaranya tanpa dia ketahui, dan doa itu dikembalikan Allah buat yang ngedoa. Subhanallah. Jadi kalau ibu mau ngedoa, doain suami, jangan sampai suaminya tahu. Ya Allah mudahan suami gua jangan kawin lagi. Ya Allah mudahan suami saya kaya, sukses, berkah utangnya lunas, sakitnya diangkat. Saya doain. Yang suami juga ngedoain istri begitu. Ya Allah jadiin wanita soleha, jadiin ibu yang baik, punya anak yang soleh-soleh, anak cucu semuanya jadi terjaga. Ya Allah, kalau kita punya anak, doain anak-anak. Alhamdulillah anak saya 8. Satu udah tinggal di Mesir sama istrinya, yang 2 di kedokteran. Itu modalnya cuma doa. Cuma doa. Ya Ustadz lah ya, modalnya doa. Ya Allah, jadi walau kita punya duit nggak bisa kita jaga anak Pak. Kalau dia udah kuliah, dia kawan sama siapa, dia kawin sama siapa, kita nggak tahu. Tapi dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mudabbir, Allah yang mengatur urusan kita. Titip, wahai Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Engkau tidak ngantuk apalagi tidur ya Allah. Engkau maha melihat, maha mengawasi anak-anakku ya Allah. Doa buat anak-anak cucu kita. Bapak-bapak yang udah anaknya udah pada mentas, cucu-cucu udah dijaga. Ini kejahatan akhir zaman, maksiat di mana-mana. Kalau nggak doa yang ngebekalin buat ngejagain keluarga kita, amsyong kita. Ya doa lah yang banyak, zikir yang banyak. Ya. Insya Allah doain anak, istri, doain tetangga. Yang jahat-jahat sama kita doain jadi pada baik. Ya Allah, gue punya tetangga 10, 1 doang yang baik, 9 jahat, matiin. Ya Allah matiin. Nggak boleh doain begitu. Doain supaya jadi baik. Ya Allah, baiki tetangga yang jahat sama gua. Ya Allah, kalau dia miskin kayain, biar jadi teman gua nanti umroh tahun depan, bisa jadi teman gua bisa berangkat haji bareng-bareng. Ya Allah, yang punya utang sama gua nggak bayar-bayar, cepetin datangin rezekinya biar bisa bayar utang sama saya. Ya Allah, jadi doanya yang baik-baik. Kalaupun tidak dari dia kebaikan itu dibalas Allah, nanti akan Allah balas dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Beneran, jangan pernah kita punya benci dengan orang yang jahat sama kita sekalipun. Kasih dia doa yang terbaik. Insya Allah kebaikan itu akan Allah berikan sama kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Yang baik pasti dibalas sama Allah dengan kebaikan. Ya, doain negara kita. Jangan lupa tuh, jangan pelit. Doain negara kita ya Allah. Mudah-mudahan negara ini terus baik. Karena saya punya anak, punya cucu yang bakal tetap tinggal di negara ini. Mudah-mudahan tidak ambruk, tidak hancur. Biar politik kayak bagaimanapun tetap aja yang punya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presidennya mau 10 ganti tiap bulan juga nggak apa-apa, yang penting Tuhannya nggak ganti-ganti, kan begitu. Karena yang kasih rezeki kita bukan presiden, yang kasih rezeki kita Allah. Yang kasih rezeki kita bukan gubernur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan hati kita untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Nah insya Allah mudah-mudahan semua jamaah ya bersama Aslam Tours, Aslam Group diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Nabi Muhammad SAW, siapa berangkat haji dan umroh lillah maka semua ongkosnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah takut habis duit, gak usah takut habis benda. Kalau kita niat karena Allah, umrohnya makbulah, pulang diganti Allah. Makanya Ustadz Asmar Lambo duitnya nggak habis-habis, sebab banyak tiap tahun selain dengan jamaah dia nge-umrohin orang-orang lain, maka dibalas Allah duit-duit itu dengan kebaikan dan keberkahan serta rezeki yang berlimpah ruah. Insyaallah itu saja nasihat dikit dari saya buat diri saya juga, buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berangkat umroh bareng, bisa berangkat haji bareng ya. Saya selalu ditawarin sama Ustadz Aslam, Kiai berangkat yuk. Saya bilang belum. Kiai berangkat yuk, belum. Kenapa? Saya masih belum rindu. Saya masih belum. Saya maksudnya gini, belum rindu itu bukan sombong.
Saya tuh pengen berangkat tuh betul-betul hadir karena ada panggilan gitu loh, maksudnya hadir. Kalau duit mah ada, insya Allah duit mah ada, rezeki mah ada. Cuma lagi-lagi bahwa ya Allah pengen hadir ke sana tuh. Kalau nanti ibu-ibu ya yang udah berkali-kali umroh, kita tuh kalau udah nyampe kaki ke Madinah itu nggak kuat lagi. Ya Nabi salam alaih, nyambung hati kita sama Rasul kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai Mekah, kita ya Allah seperti Bilal bin Rabah ketika masuk Madinah pingsan, karena hatinya yang ittisal bi Rasul, hatinya udah nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita dapat suasana itu ketika kita umroh ke Madinah. Sampai ke Madinah, Rasul langsung bentangkan tangannya, ta'al ya ummati, ta'al ya ummati. Kita bilang ya Nabi salam alaika. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berkuluk salam kepadaku, Allah hadirkan ruhku kepada jasadku, dan aku menjawab salam umatku yang mengucapkan salam kepadaku. Makanya ketika kita bilang assalamu alaika ya Rasulullah, kita sebenarnya kalau mampu batin kita menangkap, Rasulullah menjawab salam kita, waalaikumsalam ya ummati, waalaikumsalam ya ummati. Nah, hati kalau udah nyantol sama Nabi begitu, plang, langsung doanya itu nggak bisa dihalang-halangi oleh siapapun ya. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.